Silakan ditanyakan, nama Jamie Mama. Pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat ketika Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis itu, keluarlah burung menyerupai burung merpati, dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentunya kalau dia anak tidak mungkin bapa. Ini sudah jelas Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sebetulnya banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, jadi teman kita ini, Bro Jamie Mama ini, mengatakan bahwa kalau dia anak, ya tidak mungkin dia bapa, ya. Jadi dia menggunakan ayat di mana Yesus dibaptis dan ada perkataan Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kesotoyan Bro Mualaf Jamie Mama ini adalah kesotoyan yang menunjukkan bahwa dia ini justru lebih banyak mengikuti pahamnya orang Muslim, begitu ya. Karena ketika dia mengatakan kalau Yesus ini anak, tidak mungkin dia bapa. Ini adalah sebuah perkataan yang muncul karena mereka atau dia ini memang tidak paham konsep Trinitas dalam kekristenan. Bagaimana mungkin ada seorang yang mau dicalonkan jadi ketua pemuda gereja, tetapi untuk urusan Trinitas itu compang-camping kayak begini. Compang-camping saya mau katakan. Jadi begini, Yesus itu jelas bagi orang Kristen adalah pribadi yang terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Nah, saya tahu nih ada sebagian teman-teman yang kalau menyaksikan video ini, menyaksikan streaming ini dari Muslim akan bilang begini, wah kalau gitu Trinitas adalah bukti Kristen itu agama buatan karena Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Itu cuman konsep karangan manusia. Saya juga mau kasih tahu bahwa kata tauhid itu tidak ada dalam Quran. Jadi jangan karena Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, lalu kemudian Anda bilang Trinitas itu cuman karangan. Loh, kata tauhid juga tidak ada dalam Quran. Lalu lantas apakah itu berarti tauhid? Ya, kalau pakai argumen Anda apakah itu berarti karangan? Ya kan enggak gitu kan ya. Jadi begini loh. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang teman-teman yang menyaksikan ini, sekali lagi, saya selalu ulang-ulang bilang bahwa ketika kita berdialog dengan kelompok ini, jangan sampai kita itu menganut belief system Islam. Seringkali saya perhatikan banyak orang Kristen itu tanpa sadar itu menganut belief system Islam. Apa itu belief system Islam? Salah satunya adalah pemikiran bahwa Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu satu secara apa? Secara numerik. Oh, Tuhan yang Maha, Tuhan yang Esa, Tuhan yang adalah satu. Tuhan itu cuma satu enggak? Iya satu. Lah kalau gitu Yesus itu siapa dan sebagainya. Inilah pemikiran yang ketukar-ketukar, kecampur-campur dengan pemikiran orang Muslim. Dan orang Kristen tidak boleh menganut pikiran orang Muslim. Tentang Tuhan misalnya, soal keesaan Tuhan. Jadi orang Muslim berpikir, ya Allah itu cuma satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu pikiran Muslim. Tapi pikiran Kristen itu ketika mengatakan Tuhan itu Esa atau Tuhan itu disebut sebagai Esa, itu berasal dari satu kata Ibrani yaitu ehad. Kata ehad ini adalah berarti kesatuan. Ada dua kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan satu, yaitu ehad dan yahid. Nah, kata yahid ini artinya cuma satu, numerik. Tetapi kata ehad itu artinya kesatuan. Jadi Kristen itu memahami keesaan Tuhan sebagai Tuhan dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ada dalam satu kesatuan. Makanya di dalam kejadian pembaptisan Yesus, di situ muncul dalam saat yang bersamaan ada pribadi Sang Firman yaitu Yesus Kristus, pribadi Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi,
dan pribadi Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. Lalu kemudian saya tahu ada sebagian orang yang Muslim mengatakan begini, berarti Tuhan Kristen ada 3 dong gitu. Nah saya katakan lagi, kalau memangnya orang Kristen Tuhannya 3, misalnya, masalahnya apa buat Anda? Masalah buat lo. Kalau misalnya orang Kristen itu misalnya sekali lagi Tuhannya 3, masalah buat kamu. Apa masalahnya? Anda mau menuduh apa ke kami kalau Anda mengatakan bahwa kalau misalnya kami mengatakan misalnya Kristen itu Tuhannya 3. Nah, sekali lagi jangan terjebak dengan cara pikir Muslim soal Tuhan yang Esa. Nah, teman kita ini memberikan sebuah statement yang paling mewakili yang saya sudah duga. Berarti Kristen itu bukan monoteisme dong. Ini aja ngomongnya udah salah ya. Dengan ini Anda mau bilang berarti Kristen itu bukan monoteisme kan, begitu kan ya. Nah gini loh, saya tunjukkan pada Anda. Anda mau lawan dari monoteisme dalam perspektif agama-agama monoteistik itu adalah politeistik. Jadi lawan dari monoteisme adalah politeisme. Anda tahu tidak arti kata politeisme? Arti kata politeisme itu adalah ada orang-orang yang menganut banyak dewa. Banyak ilah, banyak dewa dan banyak ilah. Dan dewa-dewa dan ilah-ilah itu saling bermusuhan satu sama lain, saling bersaing satu sama lain, saling berantem satu sama lain. Nah, apakah Tuhannya orang Kristen seperti itu? Tidak. Tuhannya orang Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah bertentangan satu sama lain. Tidak pernah saling melawan, tidak pernah saling bersaing. Itulah sebabnya kami katakan Esa, ketiganya yang Esa. Ya, saya tahu perkataan saya suka dipelintir, tetapi masalahnya adalah saya ingin men-challenge pemikiran dangkal dan pemikiran yang sempit itu, yang mengatakan bahwa kalau misalnya Tuhan lebih dari satu berarti ini dong apa dan ya sudahlah itu pikiran kalian. Terus so what? Apa masalahnya? Begitu loh ya. Nah jadi saya ingin kasih tahu bahwa Yesus Jamie itu mengatakan begini. Yesus itu kan anak, bukan Allah sendiri. Yuk kita baca Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuh Yesus. Bukan karena Yesus meniadakan hari Sabat, tapi karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi gini loh, kalau sampai orang-orang yang pikirannya nggak nyampe ini mengatakan tuh, dia kan anak, dia bukan Bapa, dia kan anak. Saya mau kasih tahu, ketika Yesus menyebut dirinya anak, maka Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sekaligus menjawab beberapa sebagian orang-orang Kristen yang masih awam, ya, yang tidak paham tentang Trinitas, tetapi kemudian kebingungan dengan kenapa Yesus disebut anak Allah. Itu bukan klaim atau bukan bukti bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan. Loh, kalau Yesus bilang dirinya anak Allah, itu artinya Yesus menyamakan diri dengan Allah. Kayak gitu ya. Oke. Dengan menyebut diri sebagai anak Allah, maka Yesus menyamakan dirinya dengan Allah.